Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama saya Guru Injil Eber. Mari. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita akan disapa melalui firman Tuhan bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu dalam hidup kami, karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Kau menyapa kami melalui firman Tuhan sebelum kami melangkah melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu ini, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang barusan kita baca merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mungkin ini salah satu perumpamaan yang sulit dipahami. Beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa ajukan, misalnya mengapa bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya? Apa artinya ketika Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur? Namun sekalipun demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan ini, sehingga kita mempergunakan apa yang kita miliki, harta kita, berkat Tuhan yang kita dapatkan dengan bijak, dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu adalah perumpamaan ini menggambarkan kita sebagai pengelola atas apa yang kita miliki di dunia ini. Apapun yang kita miliki saat ini, hak kepemilikannya adalah milik Tuhan sendiri. Kita hanya dapat dan menggunakannya sesuai dengan arahan Tuhan dan untuk kemuliaannya. Tuhan menyerahkan semua harta benda yang kita miliki itu untuk dikelola dengan baik dan dengan bijak. Seperti seumpama bendahara yang disebutkan dalam teks ini, yang memperoleh kepercayaan atas segala harta keuangan tuannya itu. Ia bertanggung jawab penuh atas apa yang dipercayakan kepadanya untuk ia kelola dengan bijak, dengan baik. Demikianlah juga dengan kita. Kita hanyalah disebut sebagai pengelola berkat apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semua harta yang kita miliki adalah milik Tuhan seutuhnya.
Dan Tuhan memerintahkan kita mengelolanya dengan bijak dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, dalam perumpamaan ini menggambarkan tentang diri kita sebagai pengelola yang gagal bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita mengakui itu, kita sering menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Menghamburkan harta benda kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan? Kita lalai menggunakan berkat-berkat Tuhan untuk hal-hal yang kekal itu. Sama seperti bendahara itu yang dituduh menghamburkan uang, menghamburkan harta tuannya, yang menyimpang dari tujuan utama dari tuannya itu. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Kita semua dapat dituduh dengan cara yang sama, bukan? Kita tidak memanfaatkan dengan semestinya apa yang telah Allah percayakan kepada kita di dalam dunia ini. Tetapi kita telah menyimpang dari tujuan-tujuan Allah sebelumnya kepada kita, di mana kita harusnya mengelola harta benda kita untuk sesuatu yang baik. Dan oleh karena itu, agar kita tidak dihakimi oleh Tuhan karena hal ini, maka kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Apakah melalui harta atau berkat yang Tuhan titipkan, sudahkah kita kelola dengan bertanggung jawab? Kebanyakan dari kita lalai melakukannya, bukan? Yang ketiga, saudara sekalian, melalui perumpamaan ini kita semua akan segera dipecat dari tugas kita di dunia ini, karena kita lalai mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak akan menikmatinya lagi, yaitu hal-hal yang kita nikmati sekarang. Ketika kematian itu datang, Ia akan memecat kita dari tugas itu, bukan? Di mana harusnya melalui apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan, kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada banyak orang, melayani banyak orang. Namun kita tidak menggunakan kesempatan itu. Kematian sebagai pemecatan kita dari itu, dan kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Dan memang pantas kita terima, bukan? Karena kita telah menghamburkan harta milik Tuhan itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita berinvestasi pada kekekalan melalui harta yang Tuhan sudah titipkan untuk kita kelola. Kita gunakan sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini melalui pintu kematian, maka kita akan memperoleh upah dari apa yang kita investasikan di dalam dunia ini, yaitu untuk kekekalan. Yang keempat, saudara sekalian, melalui perumpamaan ini kita diajak untuk mencari nafkah dengan tekun, bukan malas-malasan dan malu melakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Sama seperti bendahara ini, tampaknya ia tidak tua atau lumpuh, tetapi kenyataannya ia malas dan ia malu untuk mengemis. Uniknya adalah ia lebih pantas malu karena menipu tuannya daripada mengemis untuk kecukupan kebutuhan sehari-harinya. Saudara sekalian, kita jangan hanya fokus pada satu pekerjaan yang terasa nyaman, namun mengabaikan pekerjaan lain yang juga sebenarnya kita bisa kerjakan. Namun kita malu mengerjakan itu, kita malas mengerjakan itu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara, untuk memenuhi kebutuhan kita. Janganlah kita terlalu memilih pekerjaan ini dan itu, sedangkan kita sedang butuh uang. Lakukanlah selagi pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kelima, saudara sekalian, perumpamaan ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan masa depan dengan bijak. Ketika bendahara ini tahu akan dipecat, ia tidak kehabisan akal. Ia berkeputusan untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu. Dengan cara ia pun mulai menghitung jumlah hutang-hutang mereka kepada tuannya. Lalu ia mulai menguranginya. Tujuannya adalah agar mereka berhutang budi kepadanya. Sehingga suatu hari ketika ia dipecat, mereka orang-orang ini akan menjadi sahabat baginya. Jika ia sudah benar-benar dipecat dari pekerjaannya, orang-orang tersebut akan bersedia menerimanya, menampungnya.
Uniknya saudara sekalian, ketika tuannya itu mengetahui perbuatan bendaharanya itu, ia pun memujinya. Walaupun ia tahu bahwa bendaharanya itu sudah tidak jujur dengan cara yang mengurangi jumlah piutang orang-orang kepada tuannya. Namun tuannya itu memuji kecerdikannya. Ingat, yang Tuhan Yesus setujui di situ adalah pujian untuk kecerdikan bendahara itu, bukan ketidakjujurannya. Berdasarkan kecerdikan bendahara tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bertindak secara cerdik dalam mempersiapkan masa depan kehidupan mereka yang akan datang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata bahwa anak-anak dunia ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, lebih cerdik daripada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Artinya orang-orang yang belum percaya lebih cerdik dalam mempersiapkan masa depan mereka. Mereka berpikir setelah mati ada hal yang lain yang mereka dapatkan daripada orang-orang Kristen mempersiapkan masa depannya. Tidak begitu semangat. Misalnya saja orang-orang yang belum percaya atau berkeyakinan yang lain lebih rajin berbuat baik loh dibandingkan dengan kita orang-orang percaya. Mereka beramal, mereka menolong orang lain dari harta mereka dengan tujuan kekekalan, bukan? Sekalipun memang hal itu tidak menolong mereka untuk masuk surga. Karena itu Tuhan Yesus menginginkan bahwa sebagaimana orang-orang dunia ini cerdik dalam mempersiapkan masa depannya, demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih cerdik mempersiapkan masa depan kita di surga. Bagaimana caranya? Dengan cara mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya Tuhan itu menginginkan kita mengelola harta yang Tuhan titipkan kepada kita sedemikian baik, sedemikian rupa, sehingga kita dapat memperoleh manfaat di kemudian hari dari apa yang kita lakukan. Dan bukan hanya untuk saat ini saja. Ingat bahwa harta hanya mengantar kita sampai pada pintu kematian. Ingat bahwa harta tidak menyelamatkan kita. Dan jika harta tidak dikelola dengan baik, dengan bijak, dengan melayani orang-orang di sekitar kita, maka dampaknya hanyalah sampai pada saat kita mati. Tidak ada gunanya setelah kematian. Namun ketika kita kelola uang kita, harta kita dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan, melayani orang-orang miskin dan lain sebagainya yang bisa kita kerjakan melalui apa yang kita punya, dampaknya adalah balasan dari Allah setelah kita masuk di dalam surga. Oleh karena itu saudara, melalui perumpamaan ini mengingatkan kita berinvestasi demi kekekalan. Supaya kita mempergunakan apa yang Tuhan titipkan, uang, harta kita, untuk melayani sesama. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengan demikian maka kita menginvestasikan uang kita di surga, yaitu upah yang disediakan Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.